Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibai wal habibat, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim. Amma ba'd. Di kesempatan kali ini akan kita bahas satu buku ya di sini yang berjudul Akhtaul Musallin, kekeliruan ya, atau kesalahan orang-orang yang sholat gitu. Ini kalau di terjemahan itu sudah ada bukunya, namanya yang diberi judul ya belum sholat sudah keliru gitu. Dan di buku ini akan dibahas beberapa kekeliruan mulai dari bertoharah gitu ya. Kemudian ada beberapa juga pembahasannya berkaitan dengan masjid ya. Nanti toharoh itu ada wudu ya, kemudian ada bersuci dari haid dan nifas ya, mandi janabah dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada dibahas juga berkaitan dengan masjid ya, tempat sholat dan lain sebagainya. Baik. Akhtaul musallin di sini akhta wa bid'a fit taharah ya. Kesalahan-kesalahan dan bahkan ya terjerumus pada perbuatan bid'ah fit taharah dalam bersuci gitu ya. Nah, bid'ah di sini maksudnya ya satu hal yang diada-ada gitu ya, yang sebetulnya itu tidak menjadi sunnah ya, tidak menjadi anjuran ya, baik itu Rasulullah, para sahabat atau para ulama gitu, tidak menganjurkan. Maka perbuatan itu adalah mengada-ngada dalam agama, dalam ibadah, itu disebut sebagai satu perbuatan bid'ah. Baik, bismillah. Yang pertama ya kita mulai ya, di sini adalah al-i'tiqadu annal ma'a la yasluh al-wudu bihi idza taghayyarat awsafihi bi syai'in laisa najasan. Jadi adanya keyakinan apa ya, keyakinan bahwa tidak sahnya ya, atau jadi di sini ada keyakinan tidak bolehnya seseorang berwudu dari air yang berubah warnanya ya. Nah, berubah warnanya ini bukan dengan sesuatu yang najis. Ya, misalnya air terkena sabun ya, bercampur dengan sabun, atau air yang bercampur dengan kapur barus ya, atau air yang bercampur dengan yang lainnya, selama tidak air tersebut mendominasi yang berubah menjadi bentuk yang lain, misalnya kayak air teh gitu ya, air susu ya, air yang lain-lain gitu ya, maka sebetulnya dia adalah tetap dihukumi sebagai air ya. Maka ini landasannya adalah bahwasanya Allah menurunkan dari langit ya sebuah air yang tahur, yang suci. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan tujuan daripada diturunkannya air tadi adalah agar mensucikan kalian, untuk kalian bersuci gitu. Maka jika yang merubah air tersebut bukan benda yang najis sifatnya, maka sekalipun dia berubah gitu ya warnanya, dan warna di sini tidak mendominasi ya, artinya tidak berubah, tidak merubah penyebutan air tersebut, maka air tersebut masih boleh digunakan untuk bersuci. Nah, di sini salah satunya adalah fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, wa ammal ma'a idza taghayyarat bin najasat fa innahu yanjus bil ittifaq. Jadi air yang berubah warnanya dikarenakan benda najis, maka ya jelas di situ hukumnya najis. Adapun yang bercampur dengan benda yang tidak najis, maka tidak merubah sifat air tersebut, jadi masih suci, bisa digunakan untuk berwudu atau bersuci. Misalnya nggak ada air yang bersih gitu ya, atau air yang yang tidak bercampur gitu ya, jadi kita boleh menggunakan air tersebut. Kemudian yang kedua ya, kekeliruan yang kedua di sini adalah al-jahr wa talaffuz bin niyah 'indal wudu ya, menjaharkan niat dan melafadzkan niatnya ketika mau berwudu. Misalnya dengan mengatakan nawaitul wudu'a li raf'il ya hadasi dan lain sebagainya. Jadi di sini menjaharkan ya, mengeraskan gitu. Maka hukumnya ini
menjadi satu kekeliruan jika dia meyakini menjaharkan itu satu kewajiban, ya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun, ya, melafadzkan niat itu tidak sampai pada taraf wajib yang kalau ketinggalan wudunya nggak sah, itu tidak, ya. Dan jumhur ulama sepakat bahwa an-niyah mahalluhal qalb, tempat daripada niat itu sendiri adalah di dalam hati, ya. Mahallun niyah ma'lumun anna mahallan niyah al-qalb bittifaq a'immatul muslimin fi jami'il ibadat, bahwa niat itu tempatnya ada di dalam hati dan itu sepakat seluruh ulama. Adapun yang menganjurkan melafadzkan itu hanya anjuran, ya, tidak sampai mewajibkan gitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah ada mustikhdharin niyah indal wudu. Ini kebalikan dari yang pertama tadi, ya. Dikebalikan dari yang nomor 2, mohon maaf. Jadi kalau nomor 2 tadi dia menjaharkan, ya, dengan sampai taraf mewajibkan. Nah, kalau di sini ini dia menyepelein gitu, ya, tidak niat ketika wudu. Padahal wudu ini bukan hanya sebuah ritual, tetapi wudu ini harus dibarengi dengan niat, ya, niat ingin bersuci dan berthaharah, begitu, ya, kita ingin beribadah. Jadi wahadzil mukhalafatu aqsal mukhalafatis sabiqah, ini adalah kebalikan daripada poin yang kedua tadi. Fal jahru binniyah 'indal wudu fihi mubalaghah wa ifrat, maka menjaharkan, ya, mengeraskan niat tadi, ya, dan bahkan dia sampai pada taraf mewajibkan untuk dijaharkan, itu adalah mubalaghah, berlebihan, ya, berlebihan. Adapun ada mustikhdharin niyah, adapun orang yang menyepelekan, tidak niat, ya, dalam hatinya juga tidak ada niatan untuk berwudu, maka ini adalah sebuah taksir wa tafrid, ya, nyepelein gitu, ya. Karena yang kita tahu gitu, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini hadis yang sangat populer, ya, dan ini menjadi satu landasan bahwa setiap amal, setiap segala perbuatan kita itu tergantung pada niatnya, gitu, ya. Kemudian yang keempat di sini adalah tarkud dzikr al-warid 'inda dukhulil khala, ya. Jadi meninggalkan zikir, ya, zikir yang disunahkan ketika dukhulil khala, memasuki sebuah toilet, ya, atau kamar mandi, ya, atau tempat-tempat wudu, ya. Kalau tempat wudu, ya, biasanya kalau kita akhwat, ya, di luar misalnya tidak privacy, biasanya kita, ya, masuk ke toilet, ya kan, masuk ke kamar mandi untuk wudu. Maka jangan lupa kita berzikir, ya. Di antara hadis yang di sini yang dianjurkan untuk berzikir adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan doa ini saya kira insyaallah kita semuanya sudah menghafalnya, gitu, ya. Maka jangan kemudian kita lalai dan lupa dari berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan syaitan, gitu. Karena syaitan yang kita tahu mereka itu menjadikan tempat-tempat yang kotor, gitu, ya, menjadikan tempat-tempat yang kotor tadi sebagai maskan di sini, ya. Asyaitanu lati taktsuru fi hadhil amakin wa tattakhidhuha maskanan wa mautinan, menjadikan maskan, ya, tempat tinggal, wa mautinan, ya, mautin watan gitu kan, tempat tinggal, ya, negerinya. Jadi tempat-tempat yang kotor. Maka hendaknya ketika kita memasuki toilet jangan lupa untuk zikir dan mendahulukan kaki kiri, ya. Ya, ini sekelumit saja, langsung ke poin berikutnya, yaitu alistinja bil yadil yumna. Ini kekeliruan berikutnya, yaitu istinja. Istinja itu apa sih? Istinja itu cebok, ya. Jadi cebok menggunakan tangan kanan. Nah, ini tidak boleh, ya. Jadi keliru, gitu, ya, salah. Wa hadza mukhalif li hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan satu penyelisihan, ya, penyelisihan terhadap petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal qad warada anhu an-nahyu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama
fi sahih Muslim min hadithi Salman radhiyallahu anhu lama qila lahu qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in hatta al-khara'ah, ya, ay adab qada'ul hajah, bahwasanya Rasulullah itu telah membimbing kalian gitu ya, telah mengajari kalian dalam segala aspek ya, jadi segala sesuatu ya, fi kulli syai'in ya, hatta sampai pada hal apa, khara'ah di sini adalah ya adab qadaul hajah ya, orang yang ingin pergi buang hajat ke toilet itu sampai Rasulullah SAW memberikan pelajarannya, ada adabnya, ada ilmunya gitu ya. Maka di situ ada larangan ya, qala ajal ya, di sini pembenaran ya, bahwasanya Rasulullah itu telah benar-benar mengajarkan pada umatnya. Nah, diantaranya adalah laqad nahana ya, Rasulullah itu melarang kami an nastaqbilal qiblah bi ghaidin au baulin wa an nastanjiya bil yamini. Jadi Rasulullah melarang umatnya untuk menghadap kiblat ketika buang air besar ya, atau buang air kecil, dan hendaknya tidak beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Nah, ini kekeliruan ya, atau menyelisihi anjuran dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang keenam ya, masul farji bil yadil yumna athna al bauli. Jadi masaya masu itu memegang ya, memegang apa, kemaluan dengan menggunakan tangan kanan athna al baul, ketika sedang buang air ya, ini tidak dianjurkan, tidak boleh juga dan termasuk keliru. Wa hadza aidan mukhalif li hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warada nahyu an saraha fil ahadits sahihah wa fi sahihaini min hadits Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamassanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassaha min al-khala'i bi yaminihi wala yatanaffasu fil ina, muttafaqun alaihi wal lafdzu li Muslim. Jadi hadis ini Rasulullah SAW melarang, dan larangan di sini kalau kita lihat di sini ada nun taukidnya ya. Nun taukid itu penegasan yang ya, kalau tadi nahana ya, melarang kita ya, sekedar melarang saja, tetapi di sini betul-betul ditegaskan dengan taukid, jadi tidak boleh sama sekali gitu ya, tidak boleh dilarang keras gitulah ya. La yamassanna ahadukum dzakarahu, hendaknya kalian tidak memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika dia sedang buang air. Wala yamassaha wala yatamassaha minal khala' bi yaminihi. Kemudian wala yatanaffas fil ina, begitu juga tidak boleh tanafus ya, tanafus itu bernafas ketika dia sedang minum ya. Dan yang ketujuh ya, di sini adalah ada mulistitar inda qadail hajah. Di sini ada tidak ada mulistitar. Istitar itu tidak mengambil satu hijab ya, atau penutup ya, sitar penutup ketika qadail hajah. Saya kira insyaallah di masyarakat kita yang namanya buang air ya ke belakang itu ya pasti ada penutupnya ya, dan alhamdulillah insyaallah masyarakat kita kesadarannya sudah tinggi ya, mungkin di beberapa tahun silam ya, beberapa tahun yang lalu gitu, buang air itu masih ada apa ya, masih yang pergi ke sungai gitu ya, masih ada gitu ya. Dan mungkin saya ya di beberapa tahun yang lalu waktu kecil itu di daerah saya juga masih umum gitu, artinya orang mengalaminya dan itu masih wajar-wajar aja. Maka subhanallah, ternyata ya buang air ini tanpa penutup gitu ya di tempat yang terbuka gitu, itu menyelisihi petunjuk Nabi ya, menyelisihi hidayah ya, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi harus mengambil satu penutup. Baik misalnya kita terpaksa sekali gitu ya, misalnya sedang tersesat atau apa yang kita misalnya ada
ini ya mungkin yang sedang naik pendakian ya ke gunung atau apa gitu, biasanya misalnya harus buang air, ini betul-betul dia mencari tempat yang aman ya dari penglihatan orang lain. Jadi walaupun dia mungkin di situ tidak ada toilet khusus gitu ya, tetapi dia harus pastikan tempat itu adalah tempat yang insya Allah aman dari penglihatan orang lain gitu. Jadi buang air ya di tempat yang terbuka ini satu kekeliruan ya, tidak boleh. Taib. Kemudian yang kedelapan adalah adamut tanazzuh minal bauli. Ini tidak cebok tadi ya. Dan ini ada disebutkan dalam hadis yang panjang, itu ternyata buntutnya panjang gitu. Jadi tidak memperhatikan kesucian ya dari buang air itu termasuk hal yang bisa menyebabkan seseorang diazab ya atau disiksa di dalam kubur ya. Yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, bahwasanya Rasulullah itu pernah melewati dua kuburan ya, dua makam, dan beliau menghentikan juga para sahabatnya, dan beliau bersabda menyebutkan bahwasanya memberi kabar gitu ya kalau penghuni kubur tersebut sedang diadab. Nah, salah satunya gitu ya, karena ahaduhuma la yastatir minal baul. Jadi yang pertama itu adalah ketika baul ya atau BAK ya, buang air kecil, itu tidak mengambil sitar ya, tidak mengambil sitar, tidak menutup diri, tidak menutupi dari pandangan orang lain gitu. Sedangkan yang lain adalah yamshi bi an-namimah, artinya hal yang mungkin sepele ya bisa mengakibatkan adanya azab atau bisa mengakibatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sekian dulu ya, kita cukupkan sampai poin ke-8. Insyaallah kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan kita diskusi di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.